Ini pembahasan dari pertanyaan tadi ya, apakah motivasi intrinsik itu lebih penting dibandingkan dengan motivasi intrinsik? Kalau kita lihat dari definisi keduanya, yang mana motivasi intrinsik itu disebabkan oleh faktor-faktor di dalam diri atau melekat dalam tugas yang sedang dilakukan. Sedangkan kalau motivasi extrinsik itu adalah motivasi yang disebabkan oleh faktor-faktor eksternal individu dan tidak berkaitan dengan tugas yang sedang dilakukan ya. Nah, ini ada ilustrasi ya kincir motivasi. Ada motivasi internal, ada motivasi eksternal ya. Kalau ditanya, kalau ibaratnya kincir ini adalah seorang individu, manakah yang lebih kencang lajunya ketika kita mau putarannya bertahan gitu, memutar kincir di jari-jarinya atau di porosnya? Kira-kira yang mana? Nggak ada yang jawab ya. Karena memang sebenarnya sih motivasi intrinsik ataupun ekstrinsik itu sama-sama keduanya penting ya. Karena motivasi dari dalam diri itu akan kuat jika didukung oleh motivasi dari luar gitu. Kalau kita lihat kasusnya Shirley itu dia memiliki motivasi intrinsik. Dia termotivasi oleh faktor-faktor eksternal dan tidak berkaitan dengan tugas yang dilakukannya. Siswa yang termotivasi secara ekstrinsik ini mungkin menginginkan nilai yang baik atau pengakuan terhadap aktivitas dan prestasinya. Namun pada dasarnya mereka termotivasi untuk melakukan sesuatu sebagai sarana untuk mencapai tujuan, bukan sebagai tujuan pada dirinya sendiri. Sebaliknya, kasusnya Shannon, dia menunjukkan motivasi intrinsik di mana dia termotivasi oleh faktor-faktor di dalam dirinya dan inherent dalam tugas yang dilakukan, sehingga ketika siswa yang termotivasi secara intrinsik ini mungkin terlibat dalam suatu aktivitas karena aktivitas itu memberinya kesenangan, kemudian membantu mereka juga mengembangkan keterampilan yang dirasa penting, maka siswa itu akan sangat fokus dan hanyut dalam tanda kutip ya dalam suatu aktivitas tanpa memperdulikan waktu dan juga mengabaikan tugas-tugas yang lainnya. Ini disebut dengan fenomena flow ya, yaitu bentuk tingkat motivasi intrinsik yang tinggi atau intens yang pada akhirnya melibatkan ketertarikan yang tinggi juga dan konsentrasi pada suatu tugas yang menantang. Memang kalau kita lihat mungkin banyak yang jawab ya motivasi intrinsik yang paling penting gitu. Karena idealnya memang motivasi intrinsik ini adalah kondisi yang benar-benar diharapkan gitu, yang dapat menghasilkan belajar yang sungguh-sungguh dan sedikit masalah disiplin gitu ya. Karena memang dari dirinya gitu untuk bisa belajar gitu. Namun memang kondisi ideal motivasi intrinsik ini kadangkala kurang dapat dipahami tentunya ketika si individu itu masih berada di kategori mungkin anak-anak atau bisa juga remaja gitu ya, sehingga motivasi ekstrinsik itu juga diperlukan, misalkan nilai atau hadiah yang nyata yang pada akhirnya bisa mempengaruhi perilaku siswa itu. Jadi ya motivasi intrinsik itu enggak selalu buruk gitu. Siswa juga sering termotivasi secara bersamaan oleh faktor intrinsik maupun ekstrinsik. Misalkan kasusnya Shannon gitu. Shannon menyukai pelajaran menulisnya, namun dia juga tahu bahwa nilai yang baik itu akan membantunya memperoleh beasiswa di universitas negeri. Dan lebih lanjut lagi, nilai yang baik itu dan penghargaan juga akan memperkuat kenyataan bahwa dia menguasai pelajaran itu. Dan seiring waktu motivasi intrinsik itu akan bergerak dalam secara bertahap gitu, seperti yang ditemukan nanti gitu ya. Seperti itu. Nah, kalau kita bahas kaitannya tadi dengan motivasi intrinsik, maka ada 3 komponen utama dalam motivasi gitu.